Karena panasnya matahari tersebut di waktu siang itu merupakan min faihi jahannam. Kata Rasulullah itu merupakan hembusan daripada api neraka jahannam. Panas luar biasa. Makanya dengan sebab Rasulullah mengutarakan hadis tersebut muncul istilah nama salat jama' suri. Itu kalau kita baca kitab hadis Bulughul Maram itu ada tuh ya. Kemudian dikemukakan oleh para ulama yang mensyarahkan hadis tersebut, ini adalah salat yang disebut sebagai salat jama' suri. Jama' suri itu adalah salat yang seolah-olah digabung antara dua salat, namun pelaksanaannya tetap pada masing-masing waktunya. Jadi kira-kira kalau seandainya asar itu masuknya jam 3 pas, ya jam 3 kurang 10 atau kurang 5 kita melaksanakan salat zuhur. Yang sebentar lagi ketika kita selesai melaksanakan salat zuhur, masuk waktu asar. Jadi seperti kita salat jama'. Ya, ketika melakukan perjalanan salat jama' itu kan salat 2 kali. Zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Ya, itu kita laksanakan baru selesai salat yang pertama, langsung kita salat yang kedua. Maka ini istilahnya jama' suri. Zuhur dengan asar ketika dilakukan di waktu yang berdekatan. Begitupun dengan salat isya. Salat isya dan maghrib itu boleh ditunaikan di waktu terakhir. Ya, salat jama' suri mendekati waktu isyanya. Dan salat-salat semacam itu boleh kita tunda sampai akhir ketika ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya kalau tadi pertama karena kepanasan, kalau siang. Yang kedua misalnya sebabnya karena kita ingin mendapati jamaah. Kita masuk waktu maghrib jam 6. Kita sudah masuk ke dalam masjid nih, orang belum pada datang nih. Oh, orang satu kampung lagi pergi, baru pulang sudah mendekati waktu isya. Akhirnya apa? Pas waktu maghrib, di waktu-waktu bagian akhirnya, orang-orang langsung berusaha untuk apa? Mengejar waktu maghrib, dan saat itu kita tahu bahwasannya mereka bakal datang itu di akhir waktu maghrib. Kita sengaja menunda salat maghrib tersebut sampai kita mendapati orang-orang untuk kita melaksanakan salat berjamaah dengan mereka. Itu diperbolehkan, bahkan sangat-sangat dianjurkan. Ya, jadi kita boleh menunda sebab kita ingin mendapati kesempatan berjamaah. Dan yang terakhir yaitu adalah salat subuh. Ya, wa salatus subuh ahaduha waqtul fadilah wa huwa awalul waqti wa tsani waqtu ikhtiyar. Salat subuh itu yang paling utama adalah ketika apa? Ketika dikerjakan di awal waktu. Yang kedua, di waktu ikhtiar. Berarti sepanjang waktu subuh tersebut itu masih berlaku. Kapan waktu permulaan waktu subuh? Wa awal waqtiha tulu'il fajri tsani, ketika sudah terbitnya fajar shadiq, fajar yang kedua. Yaitu adalah tandanya ketika langit itu sudah mulai muncul warna-warna putih. Cahaya-cahaya warna putih. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ilal isfar. Sampai kapan batasan akhir subuh itu? Ketika langit itu sudah mulai terlihat sedikit menguning. Ya, itu sudah habis tuh waktu sholat zuhur, waktu sholat subuh. Tapi di saat itu kita belum boleh untuk melaksanakan sholat sunnah lainnya. Kan habis sholat subuh itu orang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Ya, jadi ini adalah waktu karahah, hukumnya haram, makruh, tahrim. Dia itu makruh yang sudah mendekati derajat keharaman. Orang sholat setelah sholat subuh hukumnya berdosa. Namun nanti ketika sudah berakhir waktu sholat subuh, kita harus menunggu sekitar 15-20 menit. Barulah itu disebut dengan waktu isyraq. Nah, waktu isyraq ini barulah kita boleh untuk melaksanakan sholat sunnah. Seperti itu. Jadi ini kiranya pembahasan tentang waktu karena sudah masuk jam 6. Waktu-waktu ini berdasarkan dengan arah matahari. Kalau orang dulu kan belum punya jam, ya, belum punya waktu yang bisa kita jadikan sebagai patokan. Zaman sekarang ngapain sih kita ngaji kayak begini? Nah, orang kita udah ada jam, ya cepat kita bisa ngeliat di internet. Oh, waktu maghrib jam sekian, waktu zuhur jam sekian. Ini hanya sebatas pengetahuan buat kita
memahami ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam taat beribadah kepadanya. Allah jadikan anak turunan kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan tentunya kita berharap agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ridha wal afu amma qad madha. Ya Allah ridha ya Allah bitawbah wal qabul. Hadan ya Allah wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.